Di balik riwayat perjuangan bangsa, tersimpan kisah seorang perempuan perkasa dari tanah Aceh. Dialah Laksamana Keumalahayati, sosok pejuang laut pertama di dunia yang memimpin armada perang wanita. Dengan keberanian dan kecerdikan strategi, ia berdiri tegak melawan penjajah yang mencoba meruntuhkan martabat bangsanya. Keumalahayati bukan hanya panglima, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan kecintaan pada tanah air. Mari kita menelusuri jejak perjuangan Sang Sri Kandi Samudra, Laksamana Keumalahayati. Hayati lahir pada pertengahan abad ke-16 dari keluarga bangsawan Aceh yang taat beragama dan cinta tanah air. Sejak muda ia menunjukkan minat besar pada dunia militer dan strategi perang. Semangatnya membawa penempuh pendidikan di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis, tempat ia mempelajari ilmu kemaritiman, taktik perang, hingga kepemimpinan. Perjalanan hidupnya berubah ketika sang suami yang juga seorang prajurit gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Namun, duka itu tidak mematahkan semangatnya. Dari kesedihan lahirlah tekad yang lebih kuat untuk melanjutkan perjuangan. Ia kemudian membentuk pasukan khusus yang beranggotakan para janda prajurit, yang dikenal sebagai Inong Balai. Di bawah komando Keumalahayati, armada Inong Balai menjadi pasukan laut yang disegani. Dengan strategi cerdas, ia berhasil menumpas banyak serangan Portugis dan Belanda yang ingin menguasai Aceh. Bahkan keberaniannya membuat bangsa Eropa terpaksa menaruh hormat dan mengakui kekuatan perempuan Aceh dalam mempertahankan kedaulatan. Kini, kisah Keumalahayati tidak hanya tercatat dalam buku sejarah. Jejak perjuangannya banyak dibagikan di berbagai media sosial, menjadi inspirasi bagi generasi muda yang haus akan teladan kepemimpinan dan keberanian. Dari ruang kelas hingga layar gawai, semangatnya terus hidup dan dikenang. Pada masa kejayaannya, Laksamana Keumalahayati menghadapi ancaman besar dari bangsa Belanda. Salah satunya adalah armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman yang datang ke Aceh dengan tujuan berdagang, namun bertindak arogan dan berusaha merusak hubungan diplomasi. Cornelis de Houtman memperlihatkan sikap yang kasar, menyinggung kehormatan istana, bahkan menimbulkan keresahan rakyat. Sultan Aceh kemudian mengutus Laksamana Keumalahayati untuk menghadapi ancaman ini. Dengan keberanian luar biasa, ia memimpin armada Inang Balai, pasukan perempuan janda pahlawan untuk menghadapi kapal Belanda. Dalam sebuah pertempuran laut yang sengit, Keumalahayati berhasil menembus pertahanan kapal Belanda. Pertarungan itu berakhir dengan terbunuhnya Cornelis de Houtman oleh tangan Keumalahayati sendiri. Peristiwa ini menjadi bukti nyata ketegasan dan kewibawaannya sebagai seorang laksamana. Kemenangan itu bukan hanya sekadar kemenangan militer, tetapi juga pesan kepada dunia bahwa Aceh memiliki. Perjalanan hidup Laksamana Keumalahayati berakhir pada tahun 1606. Ketika ia gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka, meski raganya telah tiada, semangat juangnya tetap hidup abadi. Keumalahayati bukan hanya pahlawan bagi Aceh, tetapi juga simbol keberanian perempuan Indonesia yang mampu berdiri di garis depan, mempertahankan kehormatan bangsa. Kisahnya mengajarkan kita bahwa cinta tanah air, pengorbanan, dan keberanian adalah warisan yang tidak akan pernah pudar. Nama Keumalahayati kini diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Warisan perjuangannya tidak hanya terukir dalam catatan sejarah, tetapi juga hadir di ruang-ruang digital yang memperkenalkannya ke seluruh dunia. Laksamana Keumalahayati, Sang Sri Kandi Samudra, adalah bukti bahwa keberanian dan cinta tanah air dapat mengubah sejarah, sekaligus menjadi inspirasi lintas zaman. Itu perjanjian setan. Belum hilang dari pelupuk mata wajah orang yang mati mempertahankan daulat tanah ini. Bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro ini, maka laut pula yang akan kujadikan kubar mereka.